Siapa sangka mantan Kabarreskrim Polri dan Kepala BNN Budi Waseso pernah menjadi pengemudi ojek dan sopir taksi tembak. Namun pria yang kini menjabat Direktur Utama Perum Bulog itu menganggapnya sebagai proses yang harus dijalani. Itu ya, tapi itu kan perjalanan hidup manusia ya. Saya kira setiap manusia itu kan berangkatnya pasti dari nol ya. Perjalanan hidup itu macam-macam. Ya, karena hidup itu ya itu sebagai tantangan ya. Kalau dulu saat aktif di kepolisian, Komjen Pol Budi Waseso kerap menangkap penjahat dan pengedar narkoba. Kini, ketika memimpin Bulog, dia menyatakan perang dengan mafia beras yang membuat harga menjadi tidak terkendali. Jadi jangan kita bicara bahwa kejahatan atau mafia itu dari luar. Ya kan? Bisa juga dari dalam, itu bukti salah satu. Karena dia ada bekerja sama dengan mafia dari luar. Dia bagian dari kepanjangan mafia itu, kan gitu. Dengan semua kesibukan menjaga ketahanan pangan Indonesia, pria yang juga menjabat Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka ini mengaku tak ada waktu lagi untuk menjalani hobinya, bahkan untuk berkumpul bersama keluarga. Jadi sedikit sekali waktu untuk melaksanakan, termasuk dalam bertemu sama keluarga, kumpul sama keluarga itu ya sangat kurang gitu ya, karena memang saya dari mulai menjabat di kepolisian pun itu pasti konsentrasi utama ada pekerjaan. Sahabat Liputan6.com, kali ini saya Sheila Oktarina akan berbincang dengan seseorang yang lahir di Kota Pati 19 Februari 1960. Siapa sangka kalau melihat masa lalu beliau bisa dikatakan kurang beruntung di dunia kepolisian. Kenapa? Karena di awal karirnya jadi polisi, beliau pun sempat jadi tukang ojek. Bahkan sampai menjadi supir taksi tembak hanya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi siapa sangka melihat karirnya sekarang yang begitu pesat, beliau menjadi Kabarreskrim, bahkan Kepala BNN, dan sekarang Direktur Utama Perum Bulog. Dan juga owner dari Kopi Jenderal, yang sangat enak rasanya. Baiklah kalau gitu saya langsung aja bakal ngobrol bersama dengan Bapak Budi Waseso. Halo, selamat pagi Bapak Buas. Selamat pagi. Pagi Bapak Budi Waseso. Ini tadi saya udah nyicipin Kopi Jenderalnya pagi-pagi, anget, enak banget kopi kleponnya. Terima kasih, alhamdulillah. Bentar saya seruput dulu ya. Ya. Enak. Tapi nih saya taruh dulu ya Pak. Kalau enggak saya ngopi terus ini malah. Jadi gitu. ngobrol kita. Iya. Oke, taruh dulu. Jadi apa kabar nih Pak? Baik. Ya, Luar biasa. alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini sebelumnya nih aku penasaran ya. Mungkin mewakili sahabat Liputan6.com juga. Kalau ngelihat karir Bapak dari Kabarreskrim, Kepala BNN, ini langsung ngurusin beras itu agak beda Pak ya? Ini gimana rasanya? Ya sebenarnya kalau bicara tugas itu sebenarnya sama saja sih bagaimana kita membawakannya ya. Yang paling penting kan tugas itu kita memang memahami apa yang harus kita lakukan. Tapi setiap kita melaksanakan tugas bagi saya kuncinya adalah ya didasari semangat ya dalam menjalankan apapun. Terus yang paling penting keikhlasan gitu loh. Ya, jadi kita kalau bekerja itu harus senang gitu ya. Jadi kita nggak pernah merasa jadi beban pekerjaan gitu. Meskipun jadwalnya padat, sibuk, Ya. yang penting senang. Iya, harus dibuat senang. Karena kesibukan itu sebenarnya ya berkah. Kenapa? Ya kita dikasih kesibukan berarti kan selalu bergerak, selalu ada kegiatan, aktivitas kan. Itu berkah gitu. Kalau nanti nggak ada kesibukan, diem aja kan terus gimana ya? Iya juga ya, jadi bengong ya. Tapi kalau ngelihat masa lalu Bapak dulu ya, mungkin pas awal-awal di karir kepolisian, dulu katanya sempat jadi tukang ojek nih Pak, sama naik Vespa. Beneran nggak sih? Itu ya, tapi itu kan perjalanan hidup manusia ya. Saya kira setiap manusia itu kan berangkatnya pasti dari nol ya. Perjalanan hidup itu macam-macam. Ya, karena hidup itu ya itu sebagai tantangan ya. Tapi proses perjalanan hidup itu kan kita harus apa yang harus kita lakukan dalam
kita menjalankan kehidupan yang menurut kita nyaman, enak. Jadi menjalankan hidup itu juga harus dengan ya tadi kita gembira harus ya. Tidak juga hidup tuh kok dibikin susah enggak. Harusnya dibikin seneng gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang iya itu perjalanan hidup manusia. Saya kira banyak ya yang mengalami perjalanan hidup seperti itu. Ya tidak ada orang mulai dari angka 5 tapi pasti dari 0. Betul. Ya, Proses tidak mengkhianati hasil. Iya, pencapaian sesuatu itu memang pasti ada prosesnya, ada upaya, usaha, ya kan? Ada pengorbanannya pasti gitu. Oke. Pasti. Sampai akhirnya sempat nangkap penjahat gitu ya. Mafia-mafia narkoba sampai mafia beras sekarang nih ya Pak ya. Ya artinya begini, kalau tugas saya itu kan sebagai profesinya awal itu kan sebagai polisi ya. Polisi itu kan menjaga Kamtibmas, ketertiban sebagai aparat penegak hukum. Ya itu tugas pokoknya seperti itu ya. Ya jadi kita harus membuat situasi, suasana, lingkungan itu tertib. Ya kehidupan termasuk, kehidupan masyarakat khususnya ya. Nah jadi kalau tugas polisi seperti itu ya memang ya itulah tugasnya polisi ya. Apalagi sebagai penegak hukum ya kita harus melakukan penertiban pada pelanggar-pelanggar hukum. Jadi seperti kejahatan yang dilakukan oleh siapapun termasuk ada mafia, dan itu juga tugas kepolisian untuk menangani itu gitu supaya tidak terjadi mafia. Kadang kalau mafia pasti konotasinya dengan hal negatif kan, tidak ada mafia positif. Ya. Ada mafia, tali mafia. Oh, Rafia. Rafia. Iya. Iya. Oke, sekarang kita ngomongin soal beras nih Pak. Ini sebentar lagi kan mau lebaran. Yes, ya. Kira-kira melihat pasokan beras di Indonesia ini dari Bapak sendiri, ini cukup nggak sih Pak? Kalau kita lihat ya, sekarang ini kan Maret ini sudah mulai masa panen ya nanti. Awal Maret itu sudah mulai masuknya panen raya. Nah sekarang ini Februari juga sudah ada, walaupun tidak serentak tapi sudah ada panen-panen di spot-spot ya, produksi beras itu atau produksi gabah. Nah sekarang ini yang ada di Bulog itu kan hanya cadangan, ya cadangan beras pemerintah. Nah kita memang kalau stok untuk kepentingan sampai Lebaran, seandainya nggak ada panen pun aman dalam kondisi sekarang ya. Tapi kan ada panen produksi bulan Maret nanti ya. Ya sekarang sudah ada, Februari sudah ada. Tapi itu kan tidak bisa kita serap karena itu akan mengisi atau diserap untuk kepentingan penggilingan rumah tangga, terus untuk pedagang-pedagang gitu. Nah kalau yang kita serap itu sebenarnya Bulog itu untuk cadangan beras pemerintah gitu ya. Jadi kalau hitungan sesuai dengan BPS pun aman gitu. Aman ya, jadi cukup ya nanti ya? Cukup, karena panen raya itu kan Maret, April, Mei. Gitu. Ya, walaupun cuaca sekarang cenderung basah atau banyak hujan ya. Ya, tapi panen itu kan pasti berjalan, kecuali ada bencana. Bencana banyak banjir, nah itu bisa saja bisa mengakibatkan kegagalan panen atau mengurangi produksi, bisa saja terjadi. Tapi kalau pemerintah tuh kan cara berpikirnya ya adalah untuk ketersediaan ya, ketahanan pangan. Ya utama itu kan ketahanan pangan. Nah ketahanan pangan ini maka pemerintah itu menyiapkan cadangan pangan. Nah, sehingga itu disimpannya di Bulog ya, dikala nanti ada banjir atau ada kekurangan produksi ya kan. Itu kan dampaknya harga naik, peningkatan naik. Nah itulah kita menggelontorkan untuk intervensi, untuk stabilisasi harga ya, untuk memenuhi kebutuhan. Nah itu yang selama ini sebenarnya program pemerintah itu ketahanan pangan di situ. Jadi aman ya kan, kebutuhan masyarakat ya, capaiannya dengan termasuk harganya gitu. Oke, harganya pasti relatif lebih murah ya? Ya itulah tugas pemerintah itu adalah bila mana nanti ada harga yang meningkat, kita wajib menurunkan. Karena kalau dalam hidup ekonomi kan kalau harga itu melambung atau ada kenaikan pasti berlakulah demand dan supply. Karena demandnya selalu tetap kan. Nah sekarang supply-nya kan. Jadi kalau supply kurang karena demand tetap pasti
harga pasti meningkat. Iya betul. Nah tapi terkait polemik yang selalu ramai diperbincangkan nih Pak sama Kementan nih. Kenapa tetap impor segala macam padahal berasnya surplus. Jadi gini, sekali lagi yang perlu saya sampaikan, saya jelaskan adalah Bulog itu kan menyimpan buffer stok ya sebagai cadangan pangan. Nah, kita berharap cadangan itu kita dapatkan dari produksi dalam negeri. Itu mutlak. Dan ini sudah kita buktikan hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun ini Bulog tidak pernah impor sebutir pun beras. Ya. Dalam kurun waktu hampir 5 tahun. Kemarin kenapa harus impor? Karena memang kebutuhannya itu ya, kondisinya, situasi produksinya itu kurang ya. Nah, kurang produksinya. Kenapa? Karena kan anomali cuaca kita lihat, ya kan. Terus terjadi bencana banjir di beberapa tempat produksi gabah ya atau padi. Nah, itu akan mengurangi produksi. Nah, sehingga kan untuk kebutuhan masyarakat jadi kurang suplainya. Itulah terjadi peningkatan harga di beberapa wilayah karena kebutuhannya. Nah, kita intervensi terus dengan cadangan yang ada. Berarti ada lonjakan pendistribusian yang tidak normal gitu ya. Nah, sehingga stok yang ada di Bulog milik pemerintah itu berkurangnya banyak. Tapi kan kita harus tetap ada stok yang menjadi kekuatan cadangan pangan. Ya, itu seharusnya kita ambil dari dalam negeri. Tapi karena memang di produksi itu kurang, ya kemarin memang harus. Tadi kan ketahanan pangan itu kan harus ketersediaannya gitu. Harus dijaga terus ya. Itu udah. Maka itu juga tidak terus itu otomatis Bulog bisa melakukan impor karena itu harus ada penugasan dari pemerintah. Dan itu penugasan melalui keputusan Rakortas di mana seluruh menteri ada ya, menteri yang berhubungan dengan pangan termasuk Menteri Pertanian sendiri ya kan. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada keributan antara Kementerian Pertanian, Bulog dan yang menteri lain. Hanya pada saat itu memang Menteri Pertanian ya berdasarkan programnya beliau yakin semua itu dalam kondisi normal ya. Tapi di sisi lain ada beberapa wilayah kenyataannya memang ada bencana ya atau kena banjir tadi ya. Nah wajar, sebenarnya wajar, nggak ada masalah. Jadi kita juga ya, dalam hal ini tidak terus berarti kata kita tidak berpihak pada petani, tidak berpihak pada produksi dalam negeri, tidak. Karena sudah kita buktikan ya hampir 5 tahun tadi kita tanpa sekali untuk ya, dan kita juga pantang untuk mengimpor ya, karena kalau ada produksi dalam negeri kenapa gak kita gunakan, kenapa harus impor gitu lah. Prinsipnya seperti itu, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Oke. Beberapa hari yang lalu tuh sempat viral di media sosial Pak, masyarakat nih pada antri ya di pasar untuk ngedapetin beras kita. Iya. Ya kan? Dan bisa dibilang pasarnya belum buka, terus pasokan berasnya kurang, tapi masyarakatnya banyak. Nah, itu memang sengaja dibatasi atau memang? Oh enggak. Kalau Bulog gini, itu salah satunya kebutuhan masyarakat banyak, stok di lapangan kurang. Oke. Tugas Bulog itu adalah ya itu menggelontorkan ya, menyiapkan kebutuhan itu. Hanya memang kan gini, kita kan kebutuhan masyarakat kadang-kadang masyarakat ini dibuat seperti panic buying ya, informasi yang tidak benar gitu loh sebenarnya, bahwa beras itu ada gitu kan, cukup, tapi karena diberitakan bahwa wah ini beras langka, hilang, akhirnya ya khususnya para ibu-ibu rumah tangga ya takut kalau waduh jangan-jangan, akhirnya dia akan membeli sebanyak mungkin gitu lah ya, sesuai dengan kemampuan dia, keinginan dia, kalau bisa kan begitu ya. Yang tadinya mungkin butuhnya mungkin seminggu hanya 5 kilo lah umpamanya yang paling banyak ya, ini akhirnya dia bisa beli 1 kuintal ya kan. Nah itu juga berbahaya gitu ya, akhirnya nanti ada penimbunan yang nggak ada manfaatnya gitu. Jadi sebenarnya kita justru harus meyakinkan pada masyarakat ya bahwa kebutuhan masyarakat itu
akan dijamin oleh negara. Jadi negara ini kan berhitung semuanya. Menteri Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan seterusnya menteri pasti akan berhitung ya tentang kebutuhan masyarakat secara keseluruhannya. Gitu. Oke. Beberapa hari yang lalu mungkin Bapak Jokowi sempat memperingatkan ya, ada Iya. harga beras yang naik Betul, di 79 daerah itu Iya. gimana itu Pak? Ya betul itu Pak Jokowi melihat sendiri karena beliau melihat di lapangan langsung ya. Beliau tidak hanya dengar laporan, beliau ini kan orangnya selalu ngecek satu lapangan. Dan itu fakta memang ya ada kekurangan sehingga ada kenaikan harga ya. Dan itu kan akan menyumbang inflasi ya. Nah memang pada saat itu Pak Presiden sudah memerintahkan pada Bulog ya dan untuk mengoperasi pasar dan kita sudah lakukan itu ya. Dan kan saya sampaikan tadi bahwa biasanya kita itu yang normal 1 bulan itu seluruh Indonesia operasi pasarnya 30.000 ton ya 1 bulan. Nah dari mulai bulan Juli ada peningkatan, mulai puncaknya peningkatan itu Agustus ya. Nah Agustus itu tiba-tiba melonjak sampai 180.000 ton. September itu sampai 200.000 lebih. Nah, terus meningkat sampai hari ini masih kebutuhannya masih seperti itu. Nah, sebab itu kan kita dengan beras yang ada di Bulog, termasuk kemarin yang hasil kita import, kita turunkan. Tapi memang ada sedikit masalah yang tadi dibilang ada tanda kutip mafia ya, yang ini membaca ini menjadi peluang untuk mereka mempermainkan beras ya. Kenapa? Yang kita import itu beras premium. Oke. Ya, sedangkan kita jualnya dengan operasi pasar yang nilainya sebenarnya itu harga beras medium. Ya. Jadi gudangnya 8.300. Nah, kita memang mendistribusikan kepada pada distributor ya, tapi salah satunya adalah di pasar induk beras Cipinang. Nah, rupanya ini oleh kelompok-kelompok tertentu dimanfaatkan untuk beras ini justru untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ya kan. Mereka jualnya 12.000, 12.500. Harganya lebih mahal ya jadinya. Iya, padahal belinya dari kita 8.300 ya. Kenapa dia melakukan gitu? Karena berasnya memang bagus, beras premium. Tinggal diganti bungkusnya ya, tidak pakai bungkus Bulog lagi. Ah, jadi kan, itu kan karungannya kan yang 50-an kilo. Iya kan? Mereka belinya banyak curah karena memang kita menggelontorkan sebanyak mungkin. Oke. Ya, itu terus langsung dipindahkan ke karung merek lain yang seolah-olah itu bukan berasnya Bulog. Nah, sehingga mereka berhak menjual dengan harga pasar. Nah, maka mereka terus apalagi terus ada yang dikemas dengan merek-merek tertentu dengan packaging-packagingnya. Nah, itu langsung dijual di pasar 12.000 sampai 12.500 per kilonya. Sehingga tidak akan menurunkan harga gitu. Jadi di lapangan beras itu tetap harganya tidak sesuai dengan harga eceran tertingginya pemerintah gitu. Bahkan nggak usah per kilo Pak. Kalau misalnya pasar di dekat daerah saya ya itu bahkan dijualnya per liter. Ya. Ya kan per liter yang mana 8.000 udah 12.000 juga. Nah, itu kita nggak tahu ya kalau misalnya itu misalnya beras Bulog kan yang udah di karena sudah dilepas ya. Ini kan satu makanya di situ perlu ada pengendalian, pengawasan. Pengendalian itu termasuk dari Bulog. Jadi Bulog juga nanti memberikannya kepada distributor yang memang punya downline dan dia membuat pernyataan bahwa beras ini akan dijual sampai kepada konsumen itu paling tinggi 9.450 gitu. Oke. Per kilonya ya. Per kilonya. Nah itu harus. Nah itu yang sekarang juga kemarin kan ditangani oleh Satgas Pangan ya di beberapa wilayah. Ini terjadi penyimpangan-penyimpangan sekarang ini sebenarnya. Ya harga beras itu meningkat sebenarnya bukan hanya karena suplainya kurang yang kali ini ya. Karena memang beras medium ini tidak ada ya karena memang produksinya belum ada ya. Nah, karena penggilingan tradisional itu kan kosong sekarang karena barangnya nggak ada. Tapi di sisi lain beras yang dia jual itu kondisinya premium yang tersedia
ya yang premium. Jadi harganya premium. Jadi nggak ada lagi harga medium. Nah inilah yang sekarang kita bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk mengawasi gitu. Benar-benar harus diawasi ya, kalau nggak pasti ada oknum-oknum yang bandel gitu. Nah, kalau kita ngomongin dari beras dari Bulog sendiri, penyalurannya itu yang konkret ke pasar atau bisa ke konsumen langsung, apa kemana sih Pak? Jadi gini, kita bisa konsumen langsung ada yang melalui belanja online, yaitu di panganan.com ya. Nah, itu aplikasi basisnya? Aplikasi. Itu kan kita kerjasama dengan Shopee juga, itu bisa membeli masyarakat. Ya harganya tetap kita harga murah ya. Bahkan sekarang kita dengan ipangan.com itu kalau tidak salah 94.000 rupiah itu 10 kilo. Wow. Iya. Nah itu kerjasama kita supaya kita bisa operasi pasar, bisa masyarakat membeli ya kan dengan mudah dengan harga murah, diantar sampai rumah kan gitu. Di sisi lain kita bekerja sama dengan retail modern seperti Alfamart, Indomart, kita juga menyediakan beras SPHP ya, operasi pasar yang dikemas 5 kilo. Ya, itu kita sediakan dengan harga juga murah. Yang per kilonya itu kita ada tulisannya semua di situ, jadi supaya tidak disimbangkan. Jadi harga maksimalnya Rp9.450 per kilo gitu. Ya, itu sudah kita kemas 5 kilo. Di pasar-pasar beras, di pasar-pasar basah ya, pasar-pasar beras tradisional itu juga kita supply. Dengan kita bekerja sama koordinator pasar, di situ kita supply langsung dari seluruh pinwil atau pincap yang ada di seluruh wilayah. Jadi kita langsung menyentuh situ. Karena tapi juga tetap pada distributor yang punya deadline pasti, ya, dia mau membuat pernyataannya itu karena itu akan diawasi oleh Satgas Pangan, ya kita akan berikan sejumlah yang dia mampu. Sebenarnya yang dia butuhkan juga ya? Iya, karena itu kan kita memang tidak membatasi. Jadi itu bukan berarti kenapa kalau suplai dibatasi, tidak ada. Bulog tidak pernah membatasi karena ini kan justru Bulog ini menginginkan sebanyak mungkin. Ya sekarang kan Bulog ini mendapat penugasan dari Kepala Badan Pangan Nasional, ya. Yang kali ini dipimpin oleh Pak Arief itu, kita dapat penugasan untuk stok negara itu 2,4 juta. Dan yang dulu kan 1 sampai 1,2 atau 1,5. Nah, sekarang kita tahun ini ditugaskan untuk menyimpan stok itu 2,4 juta. Di mana yang 1,2 itu untuk keperluan dari SPHP, operasi pasar. Yang 200 itu untuk kebutuhan golongan anggaran dan penanggulangan bencana yang 200.000. Sedangkan 1 jutanya itu cadangan tetap negara. Jadi nanti kita sepanjang tahun punya cadangan tetap 1 juta ton. Itu. Nah, keseluruhannya 2,4 itu harus dan diutamakan dan harus dari produksi dalam negeri. Ya. Jadi kalau kita seandainya produksinya tidak mencukupi, ya baru kekurangannya itu yang kita ambil atau impor. Gitu. Pokoknya sebisa mungkin jangan sampai kurang dong, karena udah ada stoknya. Iya. Kalaupun memang kepepetnya kurang baru impor gitu ya langkahnya yang itu, diambil. ya seperti yang kemarin. Iya. Kemarin kan secara hitungan, ke rapat berkali-kali, akhirnya secara hitungan memang kita kekurangan. Nah, kekurangan tidak bisa, karena beras itu kan ada proses penanamannya. Ya kan, berarti kan kita menunggu sekian waktu untuk ada produksi. Maka untuk kekurangan menjelang produksi itu, waktu itu kita mendatangkan. Maka kemarin diputus untuk mendatangkan adalah 500.000 ton. Ya. Nah memang kebutuhan masyarakat ini kan banyak ya tentang beras, apalagi yang udah digelontorkan sama Bulog sendiri. Tapi ada beberapa respon masyarakat tuh yang ya pasti ada positif ada negatif ya Pak. Oh iya, wajar itu. Ada yang bilang memang Bulog ini berasnya murah, tapi ada juga yang bilang kualitasnya tapi jelek Pak. Nah, menanggapi ini gimana? Enggak, sekarang boleh dicek ya. Masyarakat boleh bebas mengecek di gudangnya Bulog. Lihat. Karena memang dulu memang iya. Ya beras kita itu ada kutunya, kadang berbau, ya kan.
Itu karena memang kita waktu itu ada tugas menyediakan untuk stok cadangan beras pemerintah karena kebutuhannya untuk salah satunya untuk rastra ya dulu oleh bansos lah ya, bantuan sosial atau bentuknya dulu rastra. Tapi dalam perjalanannya 2018 itu sudah terhenti sehingga ada 2,6 juta ton yang sudah kita sediakan untuk kegiatan itu terhenti. Nah akibatnya ya tadi akan ada turun mutu, namanya juga beras kan. Nah ini pasti terus akan turun mutu. Walaupun kita rawat terus, itu pasti ada penurunan kualitas. Termasuk yang di stok tadi itu Pak ya? Ya itu yang justru di stok ya? tadi yang disimpan. Karena disimpan itu kan harus perlu perawatan. Ada fumigasi gitu kan, terus ada pembalikan karung atau posisi yang tadi di bawah diputar di atas itu harus rutin. Kalau enggak nanti yang di bawah kena beban cepat rusak. Ya. Nah, fumigasi itu untuk menghambat adanya kutu, ya kan kayak gitu ya. Nah, itu juga kita fumigasi. Nah, itu memang akhirnya menjadi cost tinggi, tapi ya secara alamiah memang namanya pangan itu secara lambat laun ya pasti kualitasnya akan turun. Nah, itulah kenapa dulu salah satu yang mengakibatkan mutu dari beras Bulog jadi rendah atau kurang baik. Nah, image itu terbangun ya. Nah, kalau sekarang sudah enggak. Sudah karena kita sudah ada prosedur tetap ya. Artinya dikala kita mau mengeluarkan beras dari Bulog itu harus melalui proses, melalui mesin namanya rice to rice. Jadi diproses lagi, ada yang debunya ditiup gitu ya, itu hilang, terus diproses melalui mesin sehingga kutu nggak ada, telur juga nggak ada. Jadi bersih lagi ya? Bersih lagi karena itu kayak di strip lagi. Jadi kualitasnya pasti bagus. Nah itu. Tapi tanda kutip mafia tadi, dia selalu ya membuat image negatif untuk Bulog. Suaranya itu selalu bahwa beras Bulog jelek, beras Bulog bau. Jadi harus selalu tampilkan. Bahkan mereka berkali-kali kita tangkap, kita temukan karungnya Bulog, tapi berasnya bukan beras Bulog, beras yang jelek-jelek yang sudah bau, dimasukkan situ, terus diedarkan. Ditukar ya? Ditukar. Okay. Jadi nanti namanya Bulog yang negatif, jelek lagi. Okay. Jadi image itu yang selalu dibangun oleh kelompok-kelompok itu. Tapi sekarang kita boleh lihat, tidak ada lagi. Ya kan beras Bulog itu beras lama, udah nggak ada. Beras yang itu yang jelek-jelek nggak ada. Ya, karena kita sudah benar-benar higienis dan terjaga tentunya ya. Itu sekarang. Oke, wow. Dan kita sudah memproduksi juga ya 100 merek produk beras komersil ya, dengan merek-merek komersil ya. Jadi kadang-kadang orang tidak tahu kalau itu produksi Bulog. Oke, kalau kita melihat ya sahabat liputan6.com, ini ada statement dari Bapak Jokowi juga. Ketika memilih Direktur Utama Bulog ini dibutuhkan yang tegas dan berani seperti Pak Buas gitu ya. Ini maksudnya biar apa nih? Biar bisa menyerang penjahat-penjahat yang memanfaatkan beras kah? Atau gimana Pak? Ya saya kira Pak Jokowi itu punya alasan sendiri ya, penilaian beliau memang. Ya, tapi sebenarnya memang dimanapun sebenarnya, bukan hanya di Bulog ya kan. Kita memang harus berani bekerja, itu kan harus ada keberanian, ya kan? Harus tegas pada aturan, ketentuan, ya kan? Nah sehingga Pak, ya kalau ada yang ingin melakukan perlawanan, ya harus dihadapi gitu loh, ya kan? Karena itu adalah penyimpangan, tidak boleh dibiarkan gitu loh, ya. Dan kejadian itu kan bukan hanya dari luar, mungkin juga dari dalam, ya kan? Jadi kita itu kalau mau bekerja baik itu ya kita harus menyiapkan diri kita sendiri. Kita sudah baik atau belum? Kita sudah bersih atau tidak gitu kan? Ada istilah kalau mau membersihkan lantai ya sapunya harus bersih. Ya kan? Nah, seperti itulah kurang lebih istilahnya. Nah, kemungkinan ya pertimbangan salah satunya Pak Jokowi menempatkan saya di sini karena latar belakang saya yang seorang polisi. Kabar reskrim lagi.
itu secara kebetulan saja, tapi yang jelas yang melatar belakangi yang menjadi pertimbangan adalah seorang polisi. Kalau polisi itu kan aparat penegak hukum, pasti dia tahu hukum dan dia yang menegakkan hukum. Nah, itulah salah satu pertimbangannya, gitu. Jadi saya selalu memimpin pada aturan, berangkatnya dari aturan. Seperti apa sih aturannya? Pedomani itu laksanakan seperti itu. Ya itu. Oke, ini gara-gara Bapak ngomongin soal polisi ini jadi kepo nih. Kalau dulu kan sebagai komandan gitu ya, mimpin anak buahnya, polisi-polisi kan harus disiplin, tegas. Tapi kalau untuk pegawai-pegawai yang di Bulog ini Pak, apakah memperlakukannya sama seperti itu atau enggak? Ada yang sama, ada yang berbeda. Dalam kedisiplinan, iya, harus tetap sama dengan di kepolisian. Disiplin, karena orang itu modal dasarnya ya harus disiplin, ya. Memegang teguh aturan, iya. Karena di sini pun ada aturan, ada ketentuan, ada kesepakatan. Hanya di sini tidak ada sistem komando, ya kan? Jadi kalau di sini banyak, saya maunya A, ya belum tentu A, karena mereka punya pemikiran masing-masing dan punya ketentuan masing-masing, boleh. Yang penting di sini adalah bagaimana kita mencapai tujuan itu dengan peran kita masing-masing, ya kan? Mungkin bagian marketing, ayo berpikir sebagai marketing. Bagian produksi silakan, konsentrasinya pada produksi, ya kan? Nah, bagian yang mungkin kontrol, bagian kontrol, manajemen, bagian manajemen, ya bekerjalah sesuai bidangnya. Sehingga pencapaian tujuan kita ini betul-betul bisa kita raih gitu. Itu sebenarnya gitu. Jadi beda memang dengan waktu disiplin, waktu berpikir dan bekerja di kepolisian sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Ya. Tapi pasti kalau nangkep penjahatnya sama nih. Terkait mafia yang Iya. 500 ton itu Pak, yang di Pinrang. Oh iya, kalau yang dibilang itu kan pelanggaran. Justru itu kan satu contoh. Jadi jangan kita bicara bahwa kejahatan atau mafia itu dari luar, ya kan? Bisa juga dari dalam. Itu bukti salah satu. Oke, itu gimana Pak? Karena dia ada bekerja sama dengan mafia di luar. Dia bagian dari kepanjangan mafia itu, kan gitu. Tidak mungkin bisa mafia terjadi di dalam, terjadi kalau tidak ada kerjasama di dalam kejadian itu. Sampai Gitu. sekarang prosesnya udah sejauh mana Pak penyelidikannya? Sekarang sudah dilakukan penahanan, ya kan, dari ditangani oleh kejaksaan, ya kan. Jadi dalam proses perjalanan dalam penegakan hukum ini pun dikembangkan oleh kejaksaan. Ya saya terima kasih dari pihak kejaksaan ya, karena ini memang perlu penegakan hukum ya. Tanpa dibantu penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, ya nantinya nggak akan beres-beres gitu ya, bisa jadi penyakit menular ya. Karena ini betul-betul kejahatan, menurut saya kejahatan luar biasa ya, termasuk korupsi ya kan, ya termasuk ini juga penggelapan ya kan, penipuan, itu masuk semua pasal-pasalnya. Oke, tadi Bapak juga udah nyebutin nggak cuma dari luar, tapi dari dalam. Berarti oknumnya ini udah ketahuan Pak? Oh iya, oknumnya ada. Dan itu kan sekarang saya telusuri. Jadi saya sudah sampaikan ya, 2 tingkat di atasnya itu harus bertanggung jawab. Ya, jadi kalau saya kan ada sistem pengawasan melekat secara berjenjang. Oke. Sekarang kita mintai pertanggungjawaban, sekarang kita periksa di internal kita. Itu bisa terjadi sistem pengawasannya kayak apa. Ya kan? Yang bagian pengawasan pekerjaan seperti apa. Dia melakukan nggak? Nah, kalau dia tidak melakukan, dia memberi peluang. Ya kan? Berarti ini sudah ada pengawasan, berarti aman. Maka itu memberi kesempatan orang. Berarti ada kelonggaran ya? Iya. Nah itu, karena dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai pengawas. Terus juga gitu, bagaimana sistem kendalinya dari atasannya. Kan itu ya, ada nggak secara berkala dilakukan pengecekan. Kalau tidak ada, berarti tidur dong. Makanya lengah lah Ya jadinya. lengah, atau memang dia pura-pura nggak tahu. Atau dia terlibat memerintahkan anak buahnya. Kan begitu. Ya, jadi secara berjenjang tanggung jawab. Jadi seperti saya, ya itu kalau anak buah saya salah harus ditariknya ke saya. Sejauh apa? Ya kan, sejauh apa perintahnya saya atau apa yang saya sampaikan
apa yang saya lakukan kepada bawahan, pengawas saja, saya lakukan enggak? Kalau enggak, ya anak buah atau staf itu salah karena pimpinannya ikut terlibat, ikut bertanggung jawab, kayak begitu. Oke, bahkan Bapak Buas ini sudah menyatakan perang ya sama modus-modus orang ini, mafia-mafia beras ini. Modusnya apa aja sih Pak yang terjadi di lapangan nih? Ya sebenarnya kan berubah-ubah ya modus itu. Dia kan membaca peluang dan kesempatan. Ada peluang apa nih? Nah ini ada kesempatan yang dia lakukan itu. Seperti kemarin-kemarin ya, Maya Bala Beras. Ya modusnya dia membangun jaringan ya. Jadi membangun jaringan banyak kalau kemarin tidak ada import ya. Nah itu ya dia membangun ada tengkulak-tengkulak ya, merupakan jaringan dia. Nah, nanti masyarakat atau petani-petani ini sudah ya terbelenggu dengan tengkulak-tengkulak ini ya kan, sehingga dia tidak bisa apa-apa. Kan sekarang harga naik beras pun nggak dirasakan oleh petani kan, karena petaninya jual gabah. Nah, dia nggak punya mesin. Nah, apalagi sekarang kan gabah itu harus dikeringkan. Nah mengeringkan kita ini kebanyakan masih tradisional. Ini jemur gitu ya Pak nah ya? sekarang kalau cuaca kayak begini kira-kira bisa nggak nyemur? Nggak bisa. Nah, kalau cuaca, itulah masalahnya. Kan kasihan petani juga. Ya kan, dia hanya berharap matahari. Tapi kalau mataharinya nggak muncul, ini petani udah ancaman kerugian nih. Akan ada masalah. Nah ini dimanfaatkan oleh para tengkulak biasanya. Diambil dengan harga murah dalam kondisi basah. Nah tengkulak ini bekerja sama seperti pemodal apa yang mempunyai mesin dryer. Nah dikumpulkan itu dikeringkan dengan mesin dryer. Udah naik dong harganya. Nah nanti dibuat berasnya dengan mesin-mesin modern yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Okay. Nah yang kepegilan tradisional nggak akan menang. Gitu kan. Jadi bagaimanapun sekarang ini sistem ini akan tetap tidak menguntungkan petani. Gitu. Nah ini juga harus sekarang sudah diperbaiki ya sistemnya, mekanisme pertanian yang pemerintah ini sekarang ya melalui Menteri Pertanian berpikir bagaimana negara ini betul-betul membantu petani, mensejahterakan petani, ya kan, mempermudah petani, memberi semangat petani untuk produksi. Itu sekarang yang dilakukan. Makanya konsep-konsep itu memang siapa berbuat apa itu harus jelas gitu. Jadi saya sebagai bagian dari off-taker-nya petani. Berarti saya menerima produksi petani. Ya, tapi di sisi lain ada off-taker petani yang lain. Ya, mungkin dari pedagang-pedagang beras, tapi bukan terus harus berpikir ini tengkulak. Ya, yang akhirnya tanda kutip itu menjajah petani, membuat susah petani gitu ya. Tidak menguntungkan petani. Nah ini sekarang sedang diperbaiki. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan petani kita semakin bagus ya, semakin sejahtera ya kan. Nah itu yang kita harapkan kan seperti itu. Karena dibantu oleh pemerintah atau negara ini. Seperti Bulog kan sekarang sudah membangun pabrik beras di 13 sentral produksi beras. Kita juga membangun mesin-mesin modern. Ya kan dengan lengkap dengan dryernya, dengan selonya, dengan mesin penggilingan atau pembuatan pengolahan beras itu menjadi beras-beras premium, beras-beras berkualitas. Yang nantinya kita Bulog itu tidak lagi ketergantungan membeli dengan pihak ketiga, tapi kita memproduksi sendiri. Dan itu langsung kita bersentuhan dengan petani. Para petani ya. Ya, dan kalau petani nantinya mau menggilingkan berasnya dia juga bisa minta bantuan kita. Oke, Nah, bisa langsung lari ke pemerintah. Ya, jadi itu wujud kehadiran negara di lingkungan petani. Oke, ya. Tapi selain beras, padi gitu-gitu Pak, komoditas apa sih yang jadi tanggung jawab Bulog? Ya untuk penugasan sementara ini kan sebenarnya kalau dalam undang-undang itu kan pajale ya, padi, jagung, kedelai. Padi, jagung, kedelai. Nah sekarang juga sedang dibahas lagi, walaupun secara Perpres 125 itu sudah menyatakan bahwa Bulog bertanggung jawab untuk menangani stok negara itu pajale, padi, jagung, kedelai. Nah, memang
ini tidak mudah ya, tidak mudah itu artinya harus ada sarana prasarana pendukung dan regulasi yang menguatkan ini. Tapi kita sedang berusaha terus sehingga nantinya seperti kebutuhan beras nanti ya tidak, karena kita sudah punya tadi infrastruktur ya. Nah, itu nanti kita membuat beras sendiri. Harapannya kita sudah bisa mandiri memproduksi beras, dan beras ini kita akan menyalurkan nanti kepada ASN, TNI, Polri yang sekarang mereka membeli di pasar kan. Nah, itu nanti kita supply. Nah, itu. Di sisi lain nanti kedelai kalau kita sudah bisa menyediakan kebutuhan kedelai itu untuk kepentingan terutama dari perajin tempe tahu supaya tidak ada gejolak-gejolak seperti kemarin. Ya, tempe harganya mahal karena ini bahkan kedelai yang nggak ada, karena ya itu tadi. Ini kan dikuasai oleh beberapa kelompok saja kedelai, dan ini kedelai impor. Seluruhnya kan impor, produksi dalam negeri kan belum terpenuhi ya. Termasuk jagung. Ya, jagung ini kan juga dampaknya kepada peternak mandiri yang membutuhkan jagung. Nah, kadang-kadang mereka terkendala karena suplainya nggak ada. Harganya mahal. Nah, itulah harusnya pemerintah melalui Bulog nanti itu harus ada. Oke. Harus ada. Pajale, padi, jagung, kedelai. Kalau singkong Pak, itu saya lihat ada beras tapi diolahnya dari singkong nih. Yang udah Bapak itu bikin. Itu kan gitu, diversifikasi pangan itu kita harus melihat kekuatan pangan itu bukan hanya beras. Oke. Okay? Jadi sebenarnya Indonesia ini kalau mau kita lihat dari secara menyeluruh soal pangan jenisnya itu kita kuat, tidak ada khawatir untuk kekurangan pangan. Iya, semuanya bisa diolah ya, ya saja. Artinya kalau toh gak diolah, singkong bisa kita rebus, kita goreng, kentang juga bisa begitu ya kan. Ubi juga apalagi kan, ada ubi celembu apa, itu kalau dikembangkan juga bagus. Ya kan, wortel apalah banyak lah, belum sagu. Ya kan, banyak kan. Nah, kemarin Pak Presiden juga ini porang. Ya kan? Ada juga jagung. Ya kan? Itu kan juga sumber makanan kita. Tapi belum dikelola dengan baik ya. Nah, kalau sekarang menjadi budaya bahwa kadang-kadang kan sekarang budaya itu status sosial seseorang itu dilihat dari dia sudah makannya beras ya kan, atau makan nasi. Banyak saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur yang dulu sagu gitu ya. Nah, sekarang kita melihat kalau masih makan sagu itu status sosial bisa rendah. Sama beberapa saudara-saudara kita yang di Madura juga gitu. Dulu biasa makan jagung. Enggak apa-apa kan, jagung itu biasa. Memang sana tanaman jagung kan luar biasa. Tapi sekarang ada penilaian kalau belum makan nasi, ini status sosialnya masih rendah. Nah, itu kan juga serba salah. Tapi nggak apa-apa menurut saya. Sekarang kalau memang itu beras ukurannya, ya kita bikin beras dong. Bahan dasarnya jagung, beras bahan dasar singkong, beras dasar ubi, beras bahan dasarnya sagu, kenapa enggak? Bisa ya. Nah, itu beras kok. Oke. Bentuknya kan beras. Nah, hanya jadi nasi. Bahan dasarnya. Tapi karena ini udah jadi template ya, warga Indonesia nih kalau nggak makan nasi tuh belum makan. Jadi misalnya dia makan roti atau apa, belum makan. Yang penting makan nasi baru ya makan. itulah budaya yang saya tanamkan gitu loh. Jadi yang pergeseran budaya, padahal dulu ya kan, kalau saudara kita yang saya sampaikan tadi di Papua umpamanya kan, Ambon ya, di beberapa wilayah timur itu kan makan sagu karena banyak sagu. Ya kan? Dan itu kan gluten free kan, rendah gula dan segala macam, dan lebih baik itu kan sebenarnya nilainya ya kan, makan itu. Tapi kan karena digeser budayanya soal gengsi karena status sosial, jadi orang akhirnya melihatnya dari nilai status sosialnya. Oke, bentar. Mendapat pengakuan. Tadi Bapak bilangnya di sagu itu gluten free, tapi orang nasi itu juga gulanya tinggi loh Pak. Makanya banyak orang Indonesia yang kena diabetes karena makan nasi tinggi Pak. Justru itu sekarang kan harusnya kita mulai memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi kan bukan Bulog yang punya tanggung jawab itu kan. Iya. Dari Menteri Kesehatan mungkin kan. Itulah kita bersinergi itu gunanya di situ. Masyarakat teredukasi. Jadi tidak harus kayak makan nasi, karena nasi juga itu kan gulanya tinggi gitu ya. Nah, orang-orang yang diabetes kan nggak boleh makan itu, harus dikurangi ya kan. Nah, seperti itu sebenarnya kan kita lihat jenis makanan yang cocok buat kita itu apa. Jadi kalau yang
yang penting bermanfaat gitu loh. Yes. Nah, itu yang paling utama kan situ ya. Yes, luar biasa. Jadi menurut Pak Buas nih ya, ke depannya Bulog ini akan dibawa seperti apa lagi nih Pak? Melalui fungsinya dan tugasnya Pak. Ya saya kira selama ya negara itu kan memang membutuhkan tadi peran serta negara untuk menjamin ketersediaan. Ya. Jadi menjamin keamanan daripada pangan. Nah ini harus ditangani khusus ya. Sekarang sudah ada Badan Pangan Nasional. Nah itu beliau yang nanti menghitung kebutuhan pangan secara keseluruhannya. Nah berapa kebutuhannya itu dilihat dari produksi juga dalam negeri. Produksi dalamnya pergi, kebutuhannya berapa, kurangnya berapa. Nah kurangnya itu mungkin nanti dilempar ke Menteri Pertanian, berarti Menteri Pertanian harus menggalakkan produksi dari kekurangan pertanian ini, pangan. Nah untuk jangka pendeknya impor. Kan gitu ya. Nah jangka sedangnya nanti bertahap. Nah jangka panjangnya kita daulat pangan. Jadi kita kuat dari sisi pangan dari segala aspek. Nah itu tujuan nanti akhirnya. Jadi Bulog ini sekarang kan jadi operatornya, pelaksanaan dari regulatornya Badan Pangan. Penugasannya nanti Badan Pangan. Di salah satunya ada di Bulog. Tapi bagaimanapun di negara-negara di dunia itu negaranya butuh seperti Bulog. Ada fungsi Bulognya. Jadi sebagai logistik negara. Ya di negara mana saja. Nah harapan saya memang next itu nanti ya Bulog itu adalah bagian yang memastikan atau peran kuatnya adalah sebagai penjamin ketersediaan pangan secara nasional. Nah itu memang kedepannya. Jadi jangan akhirnya Bulog itu hanya dilihat di sebelah mata. Dan kita sudah tanda kutip tadi sudah banyak yang ingin menjatuhkan Bulog supaya Bulog ini tidak ada. Ya tadi kan kalau image yang dibangun negatif, berasa jelek, apa yang Bulog jelek, itu kan image yang dibangun supaya timbul ketidakpercayaan masyarakat. Akhirnya masyarakat berpikir tidak perlu ada Bulog. Kalau masyarakat nanti berpikir secara sebenarnya tidak ada Bulog, pasti bubar nih, ya kan? Nah itu akan dikuasai oleh kelompok-kelompok yang ini tadi. Ya kan? Nah, nanti yang menguasai minyak goreng, ya dia bisa berperan aktif. Ya terserah saya, gitu kan. Nanti yang kedelai, ya dia menguasai. Nanti yang jagung, ya dia menguasai. Termasuk beras. Nah, jadinya apa? Ya negara dikendalikan oleh swasta-swasta yang tanda kutip hanya berpikir untuk mencari keuntungan. Ya tidak berpikir untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Itu sebenarnya peran. Jadi harapan saya memang ya walaupun ya namanya satu perusahaan yang baru berubah ya, ini kan perusahaan negara ya, Perum ya, perusahaan umum yang dulunya badan, nah sekarang jadi perusahaan, tetap harus dibangun kekuatannya, ya kan. Kalau ada kekurangannya harus diperbaiki, bukan kekurangan itu jadi kelemahan untuk dicari alasan untuk membubarkan. Nah itu biasanya kan orang lari ke sana, orang lebih senang mencari kelemahannya, kejelekannya daripada melihat positifnya atau keberhasilannya. Ya kebanyakan kan begitu, ya kan. Nah ini sekarang kita nggak boleh bicara itu, tapi kan kita harus berpikir bagaimana peran negara itu hadir, ya, dan membuat ketenangan masyarakat Indonesia secara keseluruhannya tentang pangan. Karena pangan tuh kehidupan, nggak bisa sehebat apapun orang tanpa pangan pasti dia nggak akan tahan, nggak akan bertahan. Dan pangan itu sesuatu yang tidak bisa ditunda. Iya. Orang mangan ra urip, Pak. Nah, betul kan? Ya Iya. itu. Oke. Terakhir nih ya, Pak ya. Pasti tahu dong ngurusin beras apalagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia ini sangat sibuk sekali. Tapi masih sempat nggak sih, Pak, punya waktu untuk keluarga bahkan menjalankan hobi Bapak nih? Enggak lah, sekarang ini hampir enggak ya. Seperti olahraga saya nih kan, dulu senang naik sepeda, berenang gitu ya. Nah, ya kadang jogging gitu ya. Kalau hobi kadang-kadang berburu atau menembak, ya hampir sekarang nggak ada waktunya sama sekali.
Bahkan kalau sekarang saya masih sedang bersepeda itu ingin melakukan kegiatan yang statis saja, ya sepedanya udah ada di samping saya, udah di belakang saya, tapi melaksanakannya nggak pernah ada waktu. Nah seperti itu. Jadi sedikit sekali waktu untuk melaksanakan, termasuk dalam bertemu sama keluarga, kumpul sama keluarga itu ya sangat kurang gitu ya, karena memang saya dari mulai menjabat di kepolisian pun itu pasti konsentrasi utama ada pekerjaan. Nah itulah yang akhirnya, tapi alhamdulillah keluarga memahami bagaimana cara saya bekerja dan seperti apa saya bekerja. Nah mereka memahami karena saya berikan pengertian juga pada mereka bahwa inilah tugas utama yang harus dilaksanakan. Jadi bukan berarti, apalagi sekarang sudah teknologi udah canggih ya, artinya kalau kita nggak bisa ketemu kan bisa aja video call kan gitu ya, bisa. Oke, ya. oke. Komunikasi juga mudah ya kan, bisa sewaktu-waktu bisa komunikasi. Tapi memang perlu ada ketemuan gitu yang langsung bisa ya, itu kita lakukan kalau masih bisa kita akan manfaatkan sebaik mungkin. Tapi kalau memang tidak bisa karena ada yang lebih penting, ya itulah yang kita utamakan gitu. Seperti itu ya. Baik, oke ya Pak. Ini terakhir ya sebelum kita sudah ini obrolan yang sangat seru sekali. Aku punya challenge nih buat Bapak, mau tanya. Tapi Bapak jawabnya harus cepat ya, nggak boleh mikir ya. Oke. Benar? Oke. Pati atau Jakarta? Pati. Nasi gandul atau soto kemiri? Nasi gandul. Kabar es krim atau dirut bulog? Dirut bulog. Oh, kenapa nih? Ini harus dikulik dulu ya, bentar. Tadi suka nasi gandul, milih Pati, secara emang asalnya Pati ya. Ya. Tapi kenapa Pak dirut bulog? Kenapa nggak suka kabar es krim? Bukan, karena sekarang ini jadi dirut bulog. Oke. Kabar es krim sudah masa lalu. Oh, baik. Kan saya udah bilang tadi, sama saja di mana saja. Oh, baik. Nah, sekarang harus kita berubah. Saya bilang, begitu kita di tempat di mana saja, kita harus bertanggung jawab pada tugas itu. Wah. Udah memang ya. Betul, Gitu. betul, Kan betul, harus betul, bisa sweet mental, kita harus lihat situasinya, kita belajar, kita lakukan. Yang lalu hanya sebagai tambahan pengalaman saja. Oke. Nah, tapi yang Sekarang? peran sekarang, yang penting kan sekarang. Apalagi ini masalah pangan. Nah, ini lebih penting lagi ya, Semua ngurusi penting. untuk masyarakat Nah, ya. jadi saya tuh bersyukurnya gini. Dulu kabar eskrim, orang baru kenal saya kan kabar eskrim, padahal saya sudah selalu bikin kontroversial dari mulai dinas. Ya kan, itu kehidupan saya. Ya, nah, karena tadi saya mempertahankan aturan dan selalu berpedoman pada itu. Jadi kadang-kadang dipikir aneh, padahal enggak. Nah, Bareskrim baru orang pada tahu siapa saya kan. Akhirnya dikasih nama Buas. Nah, padahal itu Buas itu kan Budi Waseso. Nah, ya kan? Tapi konotasinya buas sekali, konotasinya serem Buas. nih. Nah, kadang saya kerjanya kayak gitu, nangkep. Nah, itu penegakan hukum. Begitu saya dipindah ke BNN, orang kan berpikir pasti Pak Buas diam nih di BNN kan gitu. Tidak, karena saya sudah bertanggung jawab. Bareskrim lalu, hari ini saya dari kepala BNN, ya kan? Saya bekerja untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotik. Maksimal saya kerjakan. Kan saya selalu begitu, coba dilihat. Kadang-kadang kan teman-teman lihat loh kok begini di BNN. Saya berkeras sampai saya punya ide dulu, ini tahanan itu harus dijaga dengan buaya, kan begitu dulu. Loh iya. Binatang Pak? Iya. Buaya binatang beneran? Betulan, dan itu saya bikin konsep betulan gitu loh. Ya, itu yang saya lakukan. Kenapa? Narkotik itu sesuatu yang sangat luar biasa pengaruhnya. Jadi manusia pasti akan terganggu dengan masalah uang. Karena narkotik itu berkaitan dengan masalah uang yang luar biasa. Oke, iya. Jadi sehebat apapun, kalau dengan uang, mental orang bisa turun. Maka dulu saya membuktikan bahwa penjara-penjara, narapidana itu yang narkotik itu masih selalu bekerja di dalam tahanan itu. Masih tetap Karena jadi dia bandar. bisa mempengaruhi sipirnya, kan cara oknum kan. Ya. Akhirnya nggak ada gunanya dia ditahan pun, karena dia bisa bekerja di dalam tahanan itu. Tetap ada antek-anteknya juga. Iya, tetap dia bisa hubungan, bisa komunikasi kan gitu. Dari mana alat komunikasi? Pasti ada yang mengantar. Ngantar pasti oknum. Oknum dia apa? Mau tapi kan dibayar. Ada dapat sesuatu. Coba kalau binatang yang jaga, buaya. Nggak bisa. Mau disuap apapun, dikasih makan kenyang, tetap ada yang lewat dicaplok juga kan gitu. Itu maksudnya. Cara berpikirnya sih. Iya. Nah sekarang
saya dapat amanah nih. Di Road Bulog. Begitu saya sudah menyelamatkan generasi muda yang itu berkaitan dengan negara kita ke depan. Nah sekarang di Bulog nih, ini juga amanah luar biasa ini, nggak gampang gitu ya. Karena pangan, kehidupan, ini juga menyangkut generasi yang akan datang. Iya. Coba kalau pangan kita ini kualitasnya rendah, masalah stunting. Nah stunting itu fatal. Orang yang udah kena stunting tidak bisa diobati, tidak bisa dikembalikan lagi. Nah itu menyangkut generasi bangsa ke depan kalau kena stunting. Bagaimana kalau orang yang kena stunting itu kan sudah nggak akan bisa memimpin negara, berpikir juga pasti tidak jadi orang pandai, tidak apa ya kan. Nah Betul. nanti ancaman negara karena negara itu kan generasi yang ngisi kan. Nah itu. Nah sekarang saya berpikir ini saya dapat amanah yang luar biasa ini, saya bilang gitu kan. Ini luar biasa. Ini paling tidak bagi saya cara saya berpikir, wah ini kalau saya berhasil di sini bukan duniawi. Gitu. Ya, saya berpikir gitu. Makanya kalau saya bilang pati, loh, karena apa? Saya darah pati, anak pati yang bisa jadi pati perwira tinggi. Woi. Nah, betul kan? Iya. Itu. Itu dari filosofinya ada, gitu kan? Oke, mantap luar biasa. Ini ngobrol sama Bapak seru banget ya Pak Buas ini. Ini benar-benar pengalaman buat sahabat tipe6.com tentunya ya, tahu ternyata ini buaya ada yang jagain beneran gitu untuk para penjahat-penjahat itu. Iya, dulu. Dan juga dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita bekerja, kita harus senang Iya. dengan tanggung jawab yang sekarang ya. Iya. Makanya Bapak di tanggung jawab yang sekarang sangat bersyukur, sangat senang. Iya. Tanggung jawabnya lebih besar Bapak tapi ya. Iya. Untuk Nah, sekarang kan masyarakat saya ya. jadi merangkap Kakwarnas, Kepala Kuartir Nasional. Wow. Kamu kah? Masih sempet Pak. Ya itulah waktu saya habiskan untuk itu semua. Tapi itu juga membangun karakter generasi muda. Wah. Ya kan? Makanya kalau saya juga dari Pramuka aslinya. Ya asalnya. Jadi Pramuka itu kan jadi di sini senang, di sana senang. Nah itu. Jadi senang terus. Senang terus Nah, ya Pak itu. kesannya. Jangan sampai saya suruh tepuk pramuka kalau Pak ini. Betul Pramuka. Mantap banget. Oke deh sahabat.com, memang kadang kalau mau dilanjutin obrolannya bisa 3 hari ya Pak ya. Oh, Nanti bisa. Bapak Sebenarnya jadi bisa. ngobrol terus ini, jadi nggak sempet melakukan aktivitas yang lain. Padahal kan Pak Budi ini sangat sibuk sekali gitu ya. Ya. Sekali lagi terima kasih ya Sama-sama. Pak. Ini udah ngobrol-ngobrol, kita jadi tahu ya sahabat tipe6.com, saya juga yang bisa kita ambil dari pengalaman Bapak tadi, proses tidak mengkhianati hasil ya. Hidup Ya. dari awal bagaimana selalu kontroversial dan akhirnya puncak karirnya tapi bermanfaat untuk setiap masyarakat, untuk manusia tentunya ya Amin, Pak insyaallah. ya. Oke, ya udah kalau gitu terima kasih Pak. Sama-sama, Sampai Mbak. ketemu lagi nanti. Terima kasih, Mbak. Sukses semua. Sukses terus. Ya udah kalau gitu sahabat tipe6.com, tentunya di Bincang Liputan 6 nantikan selanjutnya kita akan ngobrol sama siapa ya kira-kira. Kalau gitu saya Sheila Oktarina pamit. Dadah.